Jadi ada gendut-gendut ini jadi Nih hiasan-hiasan saya. oh gitu. Ini bukan mata bila yang ini ya? Bukan, iya, bukan. Itu maksudnya apa tuh mata bilah ada gendut, ada rambil maksudnya? Jadi bagaimana ada tuh, Aris? beberapa bentuk mata bilah yang di antaranya memang Konvek harus tadi ditahu disebut apa juga. tuh konvek? Konvek itu biasanya tadi dia mata bilahnya rada gendut. Udah nggak tajam. Caranya supaya tajam lagi nih, mau sapi masih banyak. Iya. Diapain supaya Bawa pisau cadangan. oh gitu? Lah kalau kagak bawa. Obras, obrolan seputar sembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di dalam acara podcast kita, podcast Obras, obrolan seputar sembelih. Insya Allah dalam podcast kita ini kita akan kupas tuntas terkait dengan sembelih, dari manajemen kurban, teknik penyembelihan, alat penyembelihan, siapa yang menyembelih, kita kupas tuntas di dalam Obras, obrolan seputar sembelih. Oke, baik. Kali ini saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa, dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya perkenalkan the one and only Bang JP Arlan. Oke, siapa yang nggak kenal Bang JP Arlan ya? Oke, Bang JP ini di DSH adalah sebagai ketua tim squad dulu Bang JP ya? Ya. Oke, tim squad dan praktisi asahbilah itu Bang Ya. JP ya? Oke, Bang JP. Dan yang satu lagi Bang Aris. Oke Bang Aris ya, Bang Aris Wagdibra kalau nggak salah ya. Ya, Bang Aris ini adalah seorang apa nih Bang? Asabila atau bikin bilah Bang Aris? Ngasa juga. Ngasa juga, servis ya. Sembelihan juga servis. Oke, beliau reparasi. Beliau juga sebagai anggota desa, anggota desa. Oh, baik, terima kasih Bang JP, Bang Aris atas kehadirannya. Oke, hari ini kita akan membahas khusus tentang peralatan sembelih halal. Gitu, peralatan sembelih halal itu sangat penting sekali karena ya peralatan itu pasti mempermudah dalam pekerjaan kita ya Bang. Iya, betul. Oke. Tadi kan Bang JP sebagai ketua tim squad ya Bang JP ya. Iya, benar. Apa tim squad tuh Bang JP? Boleh dijelaskan Bang JP? Tim squad ini adalah istilah di Dakwah Sembelih Halal, divisinya adalah para trainer jadinya. Oh. Jadi saya diberikan amanah untuk mengkoordinir para trainer di Dakwah Sembelih Halal. Banyak ya trainernya berarti ya. Iya, alhamdulillah. Jadi setiap wilayah kita usahakan mereka punya tim trainer. Jadi kalau membutuhkan para pembicara, narasumber, jadi mereka sudah siap gitu. Ya. Oh, jadi di tim squad itu banyak trainer yang apa namanya di training gitu ya. Iya, kita berdayakan. Jadi ada training of trainer. Jadi ya seperti itu. Jadi Bang kita JP ini berarti bosnya dah gitu Bang Aris ya. Berarti Ketuanya nih, ketuanya nih bosnya. Aparatur komandan. Berarti trainernya trainer nih Bang JP nya. Oke, berarti Bang JP ini ketua squad Trainer di Iya. Dakwah Sembelih Halal. Iya. Itu untuk nasional Bang JP ya berarti. ya sifatnya pusat. Jadi nasional kita ada yang di Sumatera, Kalimantan, yang pasti Pulau Jawa ya, senternya karena banyak ya di Pulau Jawa, sampai di Sumbawa juga ada. Oke, siap. Terima kasih Bang JP. Bang Ya. Aris, ini sehari-hari Bang Aris ini kan servis bilah nih Bang Aris ya. Iya. Ya, yang pasti saya juga bagian dari trainer. Oh, ternyata. iya. Jadi di bawah arahan dari komandan kita. JP nih gitu. Oke. Terus juga kalau di rumah sih biasanya sama ngasa juga kebanyakan repair gitu karena Oh, perbaikan. memang tujuannya ketika mendirikan bengkel itu bentukan adalah edukasi. Edukasi terhadap bilah. Banyak orang punya bilah tapi nggak tahu gimana meliharanya, gimana cara naruhnya sampai perlakuannya. Gitu. Jadi kadang-kadang ini yang bikin proses penyembelihan hewan kurban itu diremehin gitu. Dan akhirnya ketika pelaksanaan banyak yang ya zong lah gitu, bilahnya nggak mumpuni, alatnya nggak bagus gitu, tidak diasah dengan proper gitu. Ya artinya itu. Berarti kalau ada orang yang mau, wah nih
saya punya goloknya udah gompal bawa ke Bang Ari bisa ya? Bisa, berarti ya? insya Allah. Selama nggak parah banget sih, insya Allah bisa didanain. Tapi kita lihat juga. Siap. Berarti Tidak Bang Aris kesukaan ini sih. paham tentang pergolokan perpisauan, insya Allah ya. Sudah Iya, insya sehari-hari Allah. bergaul dengan itu. Masih belajar sih, terus belajar karena nggak tiap hari pasti ketemu ilmu baru gitu. Tapi Oke. mudah-mudahan tetap bisa bantu banyak orang dan bisa mengedukasi Indonesia. Ya, oke, siap. Oke, kita masuk ke alat sembelih nih, Baik. Bang Jepi. Siap. Kalau kita mau menyembelih nih Iya. ke lapangan gitu ya, apa aja yang harus dibawa peralatan? Baik, Pisau. baik. Jadi yang paling utama tentu adalah pisau dong, Oke, pisau. ya, karena alat menyembelih itu pisau itu. Nah, pisaunya itu bermacam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi diusahakan pisau sembelih itu konstruksinya adalah dia idealnya melengkung ke atas. Karena ketika tidak terjadi sekali tarik maka dia bisa turun lagi. Itu pisaunya. Nah, pendek panjang itu tergantung nanti diameter leher sapi, keadaan di lapangan dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus menyiapkan yang pisau-pisau pendek yang nggak terjadi kesulitan untuk pisau panjang, maka pisau pendek bisa kita gunakan. Itu yang pastinya. Jadi pisau, kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjaga ketahanan ketajaman itu, yang merawat ketajaman kita juga harus tahu nih. Karena habis dipakai di satu sapi, misalnya kita sapinya pisaunya terkena tulang ya, ini jadi masalah. Jadi, nah itu yang dimasalah. Kalau kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengasah bilah, itu bisa jadi di sapi pertama pisau sudah turun ketajamannya. Jadi kita bayangkan, iya, nanti dipertanyakan keahsanan dalam penyembelihan. Bisa jadi nanti sapi ketiga, keempat sudah turun tajam, kasihan dong. Kasihan, ya. Jadi kita harus bawa sharpening minimal. Jadi si pisau itu harus selalu dalam keadaan tajam Always. di semua sapi. gitu Iya ya. dong. Jadi maka, yes. Berarti begini Bang Aris, Ya. di lapangan nih sepengetahuan Bang Aris, pernah nggak ada kejadian terkait dengan pisau nih? Oh iya. Pisaunya bagaimana gitu? Nah ini pentingnya kita bikin podcast ini sebenarnya itu. Oh gitu ya. Mengedukasi orang untuk kalau kata orang Depok kudu balik sama pisau. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika dia sudah bertahun-tahun menyembelih atau memang orang membantu bertahun-tahun, ketika sedang pelaksanaan bawa seadanya gitu. Asal baik di bawah. Asal baik dibawa gitu. Pokoknya dia bawa golok aja yang penting. Tapi begitu kita cek goloknya tebelnya luar biasa, matanya nggak rata. Taruh. Emang apa kalau golok tebal Bang Aris? Berat kan, artinya berat juga gitu. Artinya ada yang kadang-kadang kalau kita lihat ini udah kaki gitu. Pak Haji ini nggak salah bawa golok segini berat gitu. Agak gue biasanya pakai ini enak katanya, woi. Tapi kan artinya kan ini bahaya juga sebenarnya. Ketika bahaya juga buat beliau gitu. Gitu. Terus juga penting banget ngedukasi buat alat-alat sembelih yang proper gitu. Karena kadang-kadang ketika menyembelih nggak punya cadangan. Oh, harus ada, jangan cuma satu berarti. Ada gagang patah ketika menyembelih. Terjadi. Dan ketika nggak ada cadangan kan panik nih. Iya kan? Yang sebelahnya punya golok bukan golok sembelih, tapi golok buat nyacak-nyacakin tulang kan. Tebas. Repot kan gitu. Terus tiba-tiba ada yang mungkin bilahnya patah, kejadian bilah patah atau malah terlepas dari tangan. Kemudian juga tidak tajam sehingga kalau kita lihat banyak kadang-kadang tuh sampai godot-godot gitu. Sampai godot-godot. Cuman ya tadi ini yang akhirnya jadi dilema. Makanya penting banget edukasi yang kita tahu di sini nih, gimana caranya memang punya alat yang proper untuk berbuat ihsan sama binatang yang akan kita sembelih. Itu sih kebanyakan. Tadi pisau harus tajam aja. Bisa pisau bisa golok ya Bang Jepi. Boleh. Intinya tajam. Aja. Ya. Kalau tadi saya lihat nih Bang Jepi ini bentuk pisaunya ada macam-macam yang kayak gimana nih yang disarankan pisaunya, atau ada nggak yang pisau yang jangan dipakai nih begini nih kalau gitu. Ya, baik. Yang pasti kalau pisau ini saya kasih unjuk ya, jadi macam-macamnya nih. Ini ada juga pisau yang seperti ini, nah kita lihat ya konstruksinya. Ini kan beda nih. Nah, ini pisau sembelih, dia punya konstruksinya. Tentu kalau sembelih dia tidak keluar ya bilahnya seperti ini. Tidak, ini kan untuk pisau slicer ya. Iya. Ini pisau slicer. Jadi ketika buat motong, buat men-slice, mengiris, ini tidak kena tatakan. Jadi enak.
Ya. Tapi kalau untuk motong atau untuk menyembelih hewan tidak layak kawan-kawan, karena ini bisa nyangkut Oh, nyangkut ke apa nih? Ke ke kulitnya atau ke urat di leher sapi, jadinya bisa menghambat proses penyembelihan. Ini yang tidak disarankan. Nah, yang disarankan adalah dia tidak ada stopper di bawahnya, tetap dia langsung dari hand guard langsung ke iya ke mata. Iya betul. Jadi tidak terjadi obstacle pada saat menyembelih stuck gitu ya, tidak nyangkut. Nggak nyangkut lah kalau orang Betul. Minimalis insiden lah. Yes. Baik. Nah, jadi juga jangan sampai kebalik. Pisau itu harus dia itu melengkungnya ke atas idealnya. Jadi ketika dia terjadi tidak terjadi one slice, tarik slit nggak jadi, dia bisa turun lagi. Nah, kalau posisinya tajamnya kebalik seperti ini tidak disarankan. Kenapa tuh? Ya, ini ketika dia misalkan narik untuk turun lagi pasti nusuk dong. Oh iya, itu bisa nyangkut bener. Nyangkut. Iya. Baik begitu Kalau kira-kira. nyangkut berarti nggak bisa turun selesai. Oh, itu nggak bisa. Nah, ya, ada satu lagi. Sapinya kaget. dong. Seperti apa sih pisau atau golok yang buat sembelih? Yang pasti kalau di masyarakat ini ada yang sudah ngeh dengan pisau-pisau yang food grade ya, yang artinya baik untuk disembelih, stainless misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang memang di masyarakat ini pakainya golok, boleh nggak boleh? Yang penting tidak karatan. Oh. Jadi yang pasti harus food grade. Kalau karatan kan bisa berbahaya ya. Kayak gitu. Jadi yang karatan ya jangan dipakai teman-teman. Oh, gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang juga memang sering terjadi karena mereka banyak dari orang-orang ini yang tidak melakukan perawatan secara rutin terhadap bilahnya. Begitu Kudu selesai dirawat juga bila. Iya, udah selesai dipakai, brok ditaruh. Oh begitu. Gitu. Nggak boleh tuh begitu ya. Iya, karena pernah kejadian ketika datang ke rumah minta tolong, begitu kita tarik goloknya, brok, itu golok dalam keadaan Ada darah ya. karat, dan jadi begitu ditanya, ini karet kan dipakai? Iya, abis motong udah saya masukin sarung, udah saya taruh. Gitu ya. 1 tahun, bayangin 1 tahun, itu bahayanya luar biasa. Jadi akhirnya itu PR panjang banget. Jadi kita harus melakukan pengeletekan ulang dari besinya sampai dia bersih total semuanya. Jadi ditata ulang lagi matanya sampai puasan. Jadi 3 proses dilakukan untuk ngamanin itu semua, dan ini yang emang harus diengehin sama semua teman-teman yang memang sudah ada di membantu atau sering beribadah. Tolong untuk lebih aware sama keamanan. Dari Bang Japi bilang itu bahaya banget karena ketika ada karat di situ itu bisa jadi apa ya? Racun Racun ya. Dari dagingnya berarti kena karat itu ya. Iya betul. Kan kebayang bercak darah dan karat yang sudah setahun lalu cuma di esek sebentar. Yang penting udah nggak dipegang, udah nggak berasa, terus langsung diasah gitu, udah pakai lagi. Gitu. Padahal di situ masih ada karat, masih ada roda yang belum dikletek gitu. Jadi itu yang bahaya banget. Apalagi kan motonya kita itu di juru sembelih adalah asuh ya. Asuh bang. Aman. Apalagi tuh? Sehat, utuh dan halal. Oh iya. Aman salah satunya itu. Jadi hygiene-nya dapet, kan? Berarti Bang Aris ya, pengalaman Bang Aris. Tadi saya dengar nih Bang Aris nyebutin golok, tebel, terus matanya apa tuh tadi Bang Aris. Ini emang harus seperti apa sih bila itu kalau? Iya. Kalau tebel apa tipis itu bedanya apa tuh? Artinya kalau tebel tipis tergantung selera. Ada orang yang senang berat karena dia harus dorong, butuh momentum. Yes. Gitu. Ada juga yang memang butuh tipis karena dia harus tarik atau dia juga dorong tapi dia memang senang yang dia cepet gitu slash-nya. Cuman yang dimaksud ini adalah kadang-kadang presisinya. Gitu, presisinya harus lurus gitu. Iya, kadang-kadang ini beli bilah, pokoknya nih gue beli bilah dari ini gitu. Oh iya, tapi dia nggak ngelihat nih bilahnya kadang-kadang beradakan badannya. Terus juga di punggungnya kadang-kadang nggak rata, atau mata bilahnya kadang-kadang naik sebelah gitu. Iya, mata bilahnya naik sebelah gitu. Dan ini kan sebenarnya gini, masalahnya adalah artinya apa? Orang ini akan mengeluarkan tenaga lebih dari yang seharusnya, atau bahkan mungkin akan terjadi insiden legit, reset dan segala macam. Berarti kalau goloknya pisaunya nggak standar, justru kitanya jadi effort lebih. Untuk bisa nyelesain. Dan bahkan saya material gagang. Ini juga kadang-kadang jadi masalah gitu. Kadang-kadang pakai material gagang, keren banget nih gagang. Iya keren banget gagang, tapi ini serem banget ya.
Gitu. Iya. Kenapa licin juga gitu Licin. dorong bisa tangan meleset ke depan itu bisa terjadi. Sangat bisa. Sangat mungkin. Jadi memang dibutuhin apa ya? Lagi-lagi materialnya bukan cuma material bilahnya, bukan cuma ergonomi bilahnya, tapi juga konstruksi gagang. Konstruksi gagang. Ya, siap. Oke, baik. Itu kita bicara tentang pisau golok ya. Ya. Nah, selain itu nih, ini saya di depan saya ada apa nih? Terus saya juga pernah lihat nih teman-teman desa gitu ya, ada yang pakai apa tuh? Pakai yang pinggang-pinggang tuh apa tuh Bang Jepi, Bang Aris? Kira Bang Jepi dah. Ya, nah jadi begini kawan-kawan sekalian, ada beberapa penunjang dalam keberhasilan sebuah penyembelihan. Ya, mulai dari tim, kemudian skill, yang pasti tentunya doa ya. Oke, iya, Tuh, utama itu ya. utama. Dan yang tidak kalah penting adalah alat. Tadi kita sudah sebutkan alat, ada pisau. Dan alat juga termasuk yang sebagai hal yang paling utama yang harus diperhatikan, alat itu adalah safety-nya. Safety. Apa itu? APD. APD. Alat pelindung diri. Berarti di sembelih juga ada pelindung diri ya? Saya Ada. tahu di perusahaan gitu. Oh iya. Oh, Buat sembelih juga iya ada K3-nya Pak ya. Jadi K3 ya? iya itu penting juga ya. Jadi kita harus pakai hand glove yang hand glove. Nah kayak ini kan ya, ini kan hand glove-nya terbuat dari serat baja ya. Jadi ketika dikena iris dia aman, safe gitu ya. Itu juga Ini penting. fungsinya dipakai di tangan dua gitu. Ya, kalau bisa minimal kalau untuk bacer di tangan kiri lah ya. Tangan Untuk kiri. teknik sembelih idealnya 2. Tapi kalau misalkan licin bisa di tangan kirinya aja. Takut ke iris atau Iya, oh, takut lebih ke khawatir ke iris ya. Ke iris, Jadi oke. tangan kirinya ini paling tidak pakailah. Oke. Ya, kemudian dan lain sebagainya misalkan kayak dia pakai helm untuk pelindung kepala karena bisa saja kepala ini tanduk kita akan berhadapan dengan sapi yang ada tanduknya, kerbau yang ada tanduknya, kemudian boot yang ada two steel-nya pelindung sepatu ya. boot kan ada yang pelindung bajanya ya. Besi Depannya itu pakainya yang itu teman-teman. Kalau misalkan jangan pakai boot biasa, murah juga kok, banyak di terlalu mahal. di online, tapi kan itu safety ya, khawatir keinjek sapi itu. Harga yang kita bayar itu nggak seberapa sebanding Iya. sama safety yang harus kita jaga. Iya, karena kalau kenapa-napa kan Wih. repot juga. Ngeri Iya. Sapi kan juga lumayan berapa kilo kalau nginjek kaki. Ah, iya. Nah, terus apa lagi nih? Ini Bang Aris apa nih Bang Aris nih? Ini buat ada apa fungsinya nih? Tali sih, ada tali juga, tali temali juga penting banget gitu. Oke. Kadang-kadang di lapangan tuh kadang-kadang kalau pagi-pagi mau motong begitu sapinya udah siap, orangnya udah banyak. Tali mana tali gitu. Lu tali apa aja tuh ditarikin tuh? Tali jemput, copot ya kan? Nah, kalau ini setahu saya nih Ambang. bakal naik gunung ini Bang Aris. Ini kok Iya. dipakai buat nyembelih apa gimana? ya. Artinya sebenarnya banyak tali yang bisa dipakai. Ada yang Oke. bahannya kayak seperti ini karmantel, ada tali nilon, ada Karmantel. tali juga yang memang bentuknya dari serat sintetik ya gitu. Macam-macam gitu. Cuman artinya dari orang-orang praktisi sembelih alat biasanya mereka punya pegangan masing-masing, mereka punya kesukaan masing-masing. Oke. Gue suka pakai yang mana gitu. Tapi kalau bicara yang paling aman, yang paling kuat sampai sekarang saya belum pernah nemuin selain tali ini sih, karmantel sih gitu. Cuman Ini artinya kuat, ya, ya. tapi tali-tali lain juga cukup mumpuni sebenarnya. Yang penting adalah jangan sampai tali yang udah dipakai puluhan tahun masih dipakai juga, itu bahaya banget tuh. Karena takut ini putus apa wah gimana? putus mendadak itu karena tendangannya hewan kan. Iya. Tahu. Tali afkir ya. Iya, tali udah akhir gitu. Tali yang wah ini udah nongol-nongol gini ya kan. Itu kanan kiri. tali yang bawaan capin ada tuh. Nah, ini kan harusnya berarti memang harus kita dobelin lagi. Dobelin, Nggak boleh gitu. Artinya, oke. wah, bawaan sapi kita nggak boleh percaya tuh sama gitu. bawaan dari hewan tuh. Wah, Iya, banyak kasus tuh kemarin kita juga makanya lihat ya. Kita harus. Oh iya, saya pernah lihat tuh di video tuh, share-sharean di WA, sapi lepas talinya putus. Berarti Nah. salah satu ini pakai ini ya Bang Aris ya. Iya, jadi harus ada tambahan ikatan di kepala. Selain kaluan yang dibawa oleh sapi bawaan, ya itu harus ditambat lagi di kepalanya. Jadi double itu. ya. Misalkan kita menggunakan teknik yang paling populer nih teman-teman, teknik perobat sapi misalkan pakai squeeze rope ya. Iya. Itu kan ditarik sapinya. Kalau talinya putus yang di kepala itu repot nanti ya. Jadi makanya harus tambahin lagi tuh tali sapi. Nah, seorang juru sembelih nih kalau
kalau nyembelih ini butuh ini berapa panjang atau ukuran atau ini gimana nih Bang Jepi? Bang, jadi Jadi kalau Pak, boleh, ukurannya. ya saya dulu boleh nanti Bang Aris. Jadi kalau misalnya ini kita butuhkan untuk teknik squeeze rope, ya, teknik squeeze rope, pakai ya. teknik squeeze ya. Squeeze rope itu membutuhkan 12 meter, Kang Aris, Oh, iya, biasanya. 12 12 meter, minimal 12 meter. Tapi ini kok kayaknya ini Bang Jepi ini kayak udah dari pabrik. Iya, jadi emang ini dari pabrikan ya. Ini pabrikan kekuatannya di 12 kN atau di 1.200 Wah, itu mah kilo, sekitar 1,2 ton kekuatan tali ini. Ini udah diukur, ya. udah cukup lah. Ini di 10 mili. Dan kalau misalnya tanya, kenapa sih harus pakai tali panjat tebing, kan bisa pakai tali-tali yang gampang didapat di sekitar kita gitu. Sekarang itu enggak, ini aja murah kok. Oh gitu. Iya, ini murah dan gampang didapatnya. Tinggal order di atas kasur gitu. Bahasanya gitu ya. Udah bisa ya. Jadi kalau alasannya apa aja yang bisa dipakai yang memudahkan masyarakat, ini udah sangat mudah sekali dan aman. Jadi terukur gitu. Oke. Baik. Ya kalau kita bisa yang terbaik, Kekurangan kenapa kelebihannya sih? dah. Gitu. Bang Aris, iya. kekurangan dan kelebihannya pakai ini gitu. Ada nggak? Ya, kekurangannya saya bingung bilang kekurangan. Agak ada ya berarti emang. Belum. Artinya kekurangannya adalah mungkin kalau dia sudah dalam keadaan sangat-sangat kotor gitu. Tadi kita mencucinya agak Susah ya agak sisinya susah ya. mencucinya, butuh teknik khusus untuk mencuci tali ini memang. Gitu. Tapi kalau untuk kelebihannya adalah alhamdulillah sampai sekarang belum ada kaki lolos kalau udah kena sama tambang ini. Belum Iya. pernah ada Belum pernah kejadian kejadian kaki ini lolos. putus gitu ya. Belum Iya. ada kejadian Karena putus kan ya. tadi dia mampu menahan sampai sekitar 1,2 ton gitu. Berat sapi total misalnya paling gede 1 ton misalnya kita potong. Ketika dia rubah kaki yang diikat, kakinya kan nggak 1 ton. Nggak Kakinya 1 kan ton. Iya, kali ini betul. sudah sangat mampu untuk melakukan itu. Gitu. 1 ton itu kan bobot ya. Betul, gitu. Bobot. Dan kalau misalnya dibilang iya kenapa ini banget sih gaya-gayaan banget, ya bukan gaya-gayaan. Kalau bisa yang terbaik memang apa sih? Gitu. Iya gitu. Terus juga kalau untuk tali, biasanya untuk tali-tali kayak tadi untuk squeeze rope butuh 12 meter, ada yang pakai 15 meter. Kalau kaki biasa berapa, Kang Aris? Ya kalau untuk kaki paling pakai yang panjang sekitar 2 meter sudah cukup. Iya. Panjang 2 meter sudah cukup itu Iya. untuk gabungin jadi satu sama jadi satu. Iya. Kecuali memang mau ditarik lagi gitu. Dan tapi kalau untuk biasanya untuk tali langsir biasanya sama sih sekitar 12 sampai 15 meter juga. Ada tali langsir. Tali langsir apa nih fungsinya? Nah, tali langsir itu gini, kebanyakan ketika kita melihat kejadian di TV-TV gitu, di Oh, mana-mana iya, gitu, iya. itu ketika sapi ngamuk, dia cuma pegang Tali kaluan. Tali kaluan. Yang terjadi apa? Ketika tidak ada backup, yang terjadi apa? Kita lihat keseret sapi, kehantem bahkan sampai jatuh korban jiwa. Oh, iya. Tujuannya iya. adalah ketika tali langsir ini adalah Tali serep kali ya tali lebih. seret, Oh, tali panjang. Artinya memang yang terjadi ketika terjadi apa-apa dengan sapi, kita juga nggak ada yang mau itu kejadian. Tapi ketika itu kejadian, paling enggak orang yang pegang di depan ini sudah bisa lepas, mengamankan dirinya, dan ya siapapun yang pegang serep ini dia punya waktu lebih panjang gitu. Karena kalau ketika sapi lebih panjang dari yang pegang tali, biasanya dia lebih tenang. Benar. Dan akhirnya dia mau lari kemana-mana gitu. Oh, berarti tali langsir itu berarti lebih panjang dari panjang. tali. Oh, Lebih panjang. Karena dia fungsinya tadi kalau terjadi apa dengan sapi dan dia lari ngamuk dan segala macam, tali langsir ini berfungsi sebagai kalau main layangan tuh karang tarik ulur tuh. Jadi dia sapi nggak jauh-jauh amat gitu. Kalaupun dia mau menyerang balik ke kita masih bisa pegang Betul aja langsirnya begitu ya. Betul langsirnya gitu. Dan ini kan panjang, artinya sapi bisa 15 meter jauh dari kita. Iya. Jadi Artinya jarak antara si pemegang tali langsir dengan sapi itu jauh. Bisa sampai 15 meter. Bisa sampai 15 meter dan itu aman. Aman. Pisau kan harus tajam. Iya, benar. Harus tajam. Nah, biar saya tahu pisau ini tajam atau enggak, ada nggak standar tajam, cara ngeceknya lah gitu. Baik. Biar orang tuh tahu ini udah bisa dibuat tajam, ini mah jangan dipakai. Gitu. Baik. Kalau menurut arahannya sebenarnya slicing kertas itu sudah cukup. Cuma permasalahannya pisau yang tajamnya sangat halus sekali juga bisa slicing kertas loh. Oh gitu. Yes. Benar. Misal, ini misal ya. Jadi, dulu Bang Jadi, jadi standar minimal untuk dipakai nyembelih misalnya, oh ini udah bisa dipakai nih. Minimalnya apa? Ngeceknya gimana? Jadi gini, Kang Denis, kalau kadang pisau itu diasah dengan mesin.
diakhiri dengan buffing. Buffing. Gerinda. Buffing itu seperti kain, ditaruh di alat ya. Kemudian dia muter, kalau kita bilang stropping lah kalau manual itu. Iya. Tapi penggunaan poles lah. Poles. Mata mengkilap, slicing kertas lancar dan halus, tapi ketika kita raba itu sangat halus sekali dan itu bisa menyebabkan painful slaughtering karena tidak one slice. Iya. Nah, jadi caranya gini. Cara ngeceknya dah. Cara ngeceknya. Pisau udah boleh. Ya, salah satunya adalah Yang lain enggak, gitu. tetap kertas adalah alat yang bisa kita gunakan tentunya. Ngeceknya pakai kertas. Ngecek pertama, kertas digunakan untuk apa? Untuk melihat apakah ada terjadi rompal pada pisau kita atau tidak. Karena kalau pakai tangan nggak mungkin kan? Ya, rompal halus. Ya, rompal halus itu bisa kadang bisa dilihat atau tidak. Oh gitu. Kalau rompalnya kasar bisa dilihat. Kadang kan ada yang nyembelihnya sudah matanya tidak awas misalnya ya. Jadi kita idealnya tetap pakai misalnya kertas. Itu udah boleh dipakai tuh. Sangat bisa. Bisa. Nah, jadi ngetesnya itu apakah ada rompal halus atau chipping halus adalah slice-nya nggak boleh buru-buru kayak gini nggak. Jadi kita mulainya pelan-pelan. Kalau dia sek, nah ini apa itu kalau begitu? Ganjel. Ada rompal. Kalau ada gompa ketahuan nih. Ketahuan nih kertas. Nah, ngetesnya gini, jangan satu ya gitu. Itu nggak ketahuan. Nah, udah itu kemudian Baru berarti kalau pisau udah nggak ada nggrek itu berarti iya boleh pakai nih itu. Belum juga. Belum juga. Nah, kalau itu kan nah kita mau ngecek nih tajamnya ideal atau tidak. Nah, nih ya. Tajam yang digunakan bukan tajam maksimal. Maksimal yang dimaksud itu bisa jadi tajamnya bisa setajam silet. Iya. Oh gitu. Itu. Ait. Tajaman mana ama ngomongan tetangga? Oh beda ya. Kayak tajam. Apa jadi cuy? Iya kan Pak RT dia. Iya. Jadi Mana tadi ambil lu? optimal dan maksimal. Jadi yang dibutuhkan adalah optimal. Leher sapi ini tidak cocok tajamnya setajam silet, tapi dipakai untuk leher sapi. Leher sapi ini konturnya ini dia agak liat ya, kenyal-kenyal kan. Justru Jadi malah butuh gerigi sebenarnya. iya. Terlalu halus. Apa nih betuti gitu gerigi bener gigit ya. Nah gitu. Jadi gini, Tuti itu berarti ya tajamnya gigit. Namanya tooth itu gigit. Nah, oh iya. iya, kan tooth itu adalah gigi ya, maksudnya itu menggigit gitu ya. Nah, jadi slicing ini juga belum tentu. Karena yang tajam halus juga bisa slicing seperti ini. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya bisa teman-teman bisa pakai kuku atau pakai ekor sapi yang udah nggak terpakai, bulunya bisa dipakai gitu untuk ngecek. Misalnya ekor sapinya ada bulunya ya. Ekor sapi ada bulunya, dicek kalau nyangkut berarti bisa. Ditebas-tebas. Iya, di slice, push ya, bukan di slice tapi di push. Kan kalau di kawan-kawan RPH kan makanya di belakang rambut itu bahaya ya. Bahaya. Nah, ada itu satu ya. Yang kedua, teman lu yang dibuntut tadi. Bedanya antara yang tajam dan nggak tajam. Kalau tajam berarti dia Nyangkut. Kalau nggak tajam los, licin. Oke, ya. Loyor baik gitu. Ya, jadi ini kan mengecek ketajaman rata ya. Kalau tadi ada yang rompal atau tidak pakai kertas, karena nggak bisa ya pakai bulu tadi, sulit ya. Nah, ngeceknya ketajaman. Nah, kalau cara yang kedua adalah bisa juga dengan kuku sebenarnya. Bagaimana itu kuku? Kukunya justru saran saya ada dua teknik di kuku itu ya. Bisa dipuskat dengan cara kukunya miring, pisaunya ditaruh. Oh, ditaruh. Iya, seperti ini. Kalau pisaunya tajam dia nyangkut. Kalau tidak tajam dia los. Kalau berarti kayak tadi ya. Kalau tajam dia nyangkut. Oh, dia berarti masuk kalau tajam ya. Tajam. Kalau tidak dia loyor baik gitu. Berarti dia tumpul. Sebenarnya bukan tumpul juga ya. Jadinya dia itu tidak maksimal. matanya itu
konveks. Konveks. Kalau kita bilang matanya nggak kebuka, Cang. Gendut. Iya, gendut. Kayak siapa kan dulu? Entar lu, gila jadi kagak. Yang ngomong gendut sih. Bentuk Itu terbilang. Jadi seperti pisau berbevel konveks atau berbevel seperti mata kampak. Iya. Itu Yang dulu. peruntukannya bukan buat sembelih, tapi memang Bukan. benturan. Oh. Gitu. Tapi terjadi pada pisau. Nah, begitu kita taruh dengan posisi agak rata gitu ya, dengan sudut yang rata, dia akan loss. Nah, itu dia tidak punya daya sayat yang baik. Itu. Jadi Oke. mata bilahnya konveks atau seperti mata kampak. Nah, ini yang banyak yang terjadi begitu. Ya. Ketika dipanggil, "Nih mau nyembelih?" "Iya, sapinya udah diikat di sana." Nah, itu goloknya baru diasah. Nah, itu kebanyakan yang terjadi. Mata bilahnya konveks. Konveks. Ya oke, selanjut Bang Aris. Iya. Ini ngapa jadi ada gendut-gendut ini jadi Nih hiasan-hiasan saya. oh gitu. Ini bukan mata bilah yang ini ya? Bukan, ini mah. Iya, bukan. Itu maksudnya apa tuh mata bilah ada gendut, Nah. ada rambil maksudnya Jadi bagaimana ada tuh, Aris? beberapa bentuk mata bilah yang diantaranya memang Konveks tadi disebut apa tuh konveks? Konveks itu biasanya tadi dia mata bilahnya rada gendut, biasanya dipakainya di golok buat tebas, buat tebang-tebang, Oke. kampak gitu. Konveks dia kalau kita pegang tuh dia kayak di mata tuh kayak gitu, Tebel. kayak tebel gitu. Tebel. Dan dipegang juga nggak rasanya nggak tajam-tajam amat, Oh, seret gitu. Karena banyak orang yang seret begitu, seret tajam nih gitu. Padahal dia cuma seret aja. oh. Gitu. Padahal seret itu bisa mungkin belum tajam tapi baru sekedar gores aja, baru kegores Gores gitu. doang. Jadi Gitu. kalau di leher berarti gores doang dong tadi. Iya, akhirnya apa bisa? Cuma tadi akhirnya yang Oh. itu akhirnya wah luar biasa capeknya. Gitu. Boleh deh kalau saya simpulkan berarti kalau golok yang golok yang gendut itu cocoknya buat Iya buat tebas. Tebas. Buat tulang, Berarti buat kalau iga. sembelih memang harus full flat. full ya. flat. Oke, yang tipis berarti ya. Oh, Bukan tipis tapi bentuknya kalau Ramping. kalau kita ramping, Ramping. digambarinnya seperti Kayak saya lah, segitiga. gitu ya. Segitiga sama kaki Oh, terbalik. oke. Nah, segitiga sama kaki terbalik. kayak bentuk huruf ini dong, huruf V, V. V, ya, V rapi gitu. Nah di situ jadi itu untuk penetrasi ke leher hewan juga lebih mudah. Gampang robek. Ditambah lagi dengan yang tadi ketajaman yang dijelaskan sama Bang Jepi nih. Itu. Jadi dia enak tuh masuknya. Terus masuknya enak. Ada lagi kan ini satu teman-teman yang memang harus teman-teman ketahui. Jadi kalau tadi ngetesnya kukunya ke bawah, ini satu lagi nih. Tuti itu apa? Tuti itu ketika pisau teman-teman taruh di kuku itu nggak usah dikencang-kencang ya, gesek pelan dikit aja. Kalau dia nggak jalan, Masuk juga berarti dia. Masuk ke dia nggak jalan, Gigit ya. dia nggak perlu ditekan ya. Jadi cuma dikambangin, digoyang dikit, dia nggak jalan berarti dia tuti. Oke. Berarti dia gigit. Kalau dia masih seperti ini, digesek jalan seret, Licin. Licin. Nah, itu enggak. Ingat aja. Bisa sesetnya bisa. Nah itu yang akhirnya menipu. Oke. Nah, sekarang gini. Ya. Apakah itu pisau sekali asah nih, udah tajam seumur hidup gitu? Bagaimana Bang Aris? Nggak ada deh kayaknya deh. Oh, itu gimana? Itu kalaupun ada mitos itu. Oh, mitos ya. Jadi bagaimana kudanya? Iya, karena gini, yang paling serem di lapangan gini. Begitu udah diasah nih, ya. Pertanyaannya, pertama, ini sanggup berapa leher? Oh, gitu. Ini serem banget nih, serem banget. Lu gini, saya berasa kalau saya jawab saya kayak mendahului Tuhan. Oh, gitu ya. Iya, jadi yang saya jawab cuman kalau bisa gitu. Oke, ya. Setelah dipakai diperiksa. Caranya? Ya tadi yang Bang Jepi jelasin di kuku bisa, di buntut sapi bisa, kalau misalnya ada kertas bisa pakai kertas. Oke. Atau kalau misalnya memang bawa alat bantu honing itu bisa dipakai lagi, diperiksa lagi di honing. Pertanyaannya, gitu. Ya. misalnya habis sembeli satu nih, diperiksa. Periksa berarti udah tahu nih caranya meriksa. Ternyata udah nggak tajam. Caranya supaya tajam lagi nih, mau sapi masih banyak. Iya. Diapain supaya Bawa pisau cadangan. Oh gitu. Lah kalau kagak bawa, Harus wajib. lah kalau ini tadi apa apaan? Nah, ini kan cuman buat mengamankan dan meluruskan mata bilah sebenarnya. Oh, Tapi gitu. tidak mengembalikan ketajaman kepada ketajaman Berarti optimal. wajib tuh ya. Ya, optimal tadi yang dibilang ya, bukan maksimal, optimal gitu. Oke. Jadi memang sebagai kita sebagai pelaku memang baiknya punya cadangan, punya pisau lebih dari satu dan punya pisau beberapa fungsi, pisau seset, pisau tulang, kita harus punya. Gitu. Karena kebanyakan di lapangan begitu datang bantuin, rame orang datang bawa pisau dapur. Iya, bawa pisau dapur pasar yang gocengan tuh.
Oh, Ya. gitu. Wah, sama asahan sepatong. Iya. Oh, ini kan ngeri banget ini. Oh, Aduh, oke. ngeri gitu. Oke, berikutnya Bang Epik. Mana? Tadi itu Mbak udah disinggung nih. Iya, ya. Ada pisau apa tuh? Pisau sembelih. Proses Apalagi selain pisau sembelih gitu. Apakah itu pisau buat sembelih itu dipakai apa baik itu? Tulang juga apa segala apa? Gimana? Iya, jadi kalau pisau sembelih ya jangan dipakai buat tulang lah. Jadi bagaimana nih? Ya kalau pisau sembelih khusus buat sembelih. Kalau misalkan pisau bacer itu ada yang buat boning. Oh, pisau boning. Ah. Berarti apalagi selain pisau boning, Bang? Ada pisau slicing buat ngiris kayak gitu ya. Jadi ada skinner juga buat ngulitin. Bentuknya Nah, beda-beda. Berarti buat Iya. Apa Jadi namanya? paling tidak ada 4 pisau ya. Jadi kalau dalam proses penyembelihan dan sampai dia penyacakan itu ya. Jadi pertama adalah buat leher pakai pisau sembelih, Terus? kemudian skinner untuk pengulitan. Mungkin pakai skinner. Iya, skinner. Oke. Kemudian ada pisau boning Boning. untuk nurunin daging ya. Oke. Yang terakhir itu ada pisau slicing. Nah, ini pisau slicing bisa pakai yang ini. Oke. Ini ideal banget buat slicing, ngiris Kampak kecil-kecil. perlu kampak. Ya, jadi kalau misalkan itu untuk kampak perlu juga untuk tulang ya. Oh, itu tulang ya. Bisa juga teman-teman kalau misalkan mau irit tenaga bisa pakai reciprocating atau ya gergaji motong ini ya. dada ya. Mesin ya, pakai Banyak mesin ya. sih ya, banyak ya. Dan Oh. sekarang alat-alat itu sudah tidak sulit untuk Iya, didapat. Itu bisa. kerennya. Oh, tinggal begini-begini doang ya? Iya, Oh. begini-begini dapat gitu. Yang penting rekeningnya nggak kosong. Oh, betul. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya. Oke, sekarang ini kan tadi tuh harus tajam nih. Nah, cara mengasah singkat aja, Bang. Siapa nih, Bang JP? Oh, saya serah, Bang. Bang Cara JP. ngasah singkat aja gitu ya. Jadi gini. Jangan panjang-panjang nih, Pak. Bisa nggak setelah kita asah manual pisau itu kita pakai untuk banyak sapi? Pertanyaannya adalah bisa, yang Bisa, pasti ya. Bisa kita pakai berulang-ulang selama ngasah sharpeningnya benar. Jadi pisau ini bisa dipakai berulang-ulang Oke. ketika dia tidak rusak parah. Tidak rusak parah. Rusak parahnya gimana? Misalnya gompal besar, Gompal. terjepit di tulang sapi akhirnya patah, Sapi di misal tulang. ya. Tulang. Itu kan tidak bisa diperbaiki dengan sharpening, makanya kata Cang Aris harus ada cadangan. Oke. Ya, selama tidak rusak parah bisa kita menggunakan alat ini. Oke. Ini bisa sampai 50 sapi juga is oke, semasa matanya aman dan tidak rounded ya, artinya tidak membulat matanya. Rolling. Ya, matanya tidak membulat. Penggunaan sharpening yang terus-menerus sampai beratus-ratus kali juga nanti akan membuat sudut asahnya itu akan berubah. Nah, seperti membulat seperti ini lama-lama. Oke. Nah, seketika sudut asahnya masih ideal, misalkan dia akan berubah tapi tidak terlalu parah, itu masih bisa dipakai terus. Berarti ini fungsinya Ya, buat maksudnya rolling nih kayak gini, kayak ini maka Ah. bilang nengkuk ke dalam gini. Atau dia Oh, melengkung, atau dia iya, dia melengkung. nengkuk. Ya, kalau Nah, lebih ini nengkuk. udah selesai, udah selesai. Nah, jadi kalau misalkan masih bisa dipakai sharpening ya kita bisa pakai. berarti sharpening ini fungsinya kalau misalnya ada berkurang sedikit karena Iya. pakai itu dia bisa tajam lagi tuh. Masih bisa. Nah, caranya Misalnya ya, misalkan terjadi ketika penyembelihan ini ideal ini yang sering terjadi. Misalnya ini tadi tajam ya, nih teman-teman ya, misalnya tajam. begitu dipakai untuk sembelih di sapi pertama otomatis dong, pastikan full power. Ya, oke. Full power. Tenaganya masih gede. Gede. Karena khawatir diliatin orang banyak. Semangat. Otomatis pasti tandes kalau bahasa kita. Motongnya pasti kena tulang dong. Pasti, Oh, pasti. gitu. Kena tulang itu biasanya. Pasti habis. Tenaganya dihabisin. Iya, apalagi dia juru sembelih tahunan, bukan yang sehari-harinya ya. Enggak kontrol tenaga. Enggak kontrol tenaga, akhir. Tua nonton. Nah. Udah. Kayaknya pengalaman pribadi. Ya, Kayaknya banyak yang begitu dah. Ya, gitu gimana? begitu kejadian seret kena tulang dong. Misalnya. Kan itu cara tumpul tuh. Iya, jadi sengaja emang ditumpulin. Ini ceritanya. Tanya. Dia harus ditajamin lagi dong. Iya, kan ini tumpul nih. Coba kita kena kertas misalnya ya kan. Gitu. Ini cuman sekali. Kalau misalnya di leher sapi kan teman-teman sampai begini-gini. Berkali-kali. Begini-gini. Berarti langsung tumpul tuh. Iya, otomatis turun dong, Kang Denis. Oke. Ya, khawatirnya kan kejadian kayak gini. Wah, iya. Ini kebayang nggak ini? Kena tulang langsung tumpul. Iya dong. Segesek aja udah langsung tumpul, apalagi begini-gini, Kang Denis. Oke, iya. Ya,
Misalnya, Jadi jalan keluarnya pakai gondongan. yes, Oh, paling tidak kita harus ada alat asah praktis ya di lapangan. Gak mungkin juga kita bawa alat batu asahan, yang ada batu asahan mahal yang harganya ratusan ribu jutaan, ditaruh pojokan, baliknya, Mulai iya, sabet. kacau. ini pengalaman lagi. Kan mungkin terjadi dong. Iya. Jadi kadang-kadang itu hal terparah ya, hilang ya, Oke. hal terparah. Tapi hal yang akan terjadi adalah ketika kita pakai tuh batu asahan udah nggak bisa, udah kekuntel sama gaji. Gaji. Kalau gua udah bopak-bopak. Karena makainya kasar. Buk gitu gua bopak. Udah dagel. Ini Jadi- Bang Aris nih berarti Bang JP ya. Ah. Ini tuh kalau di lapangan lagi game ini nggak kepake ini ya. Ya sebenarnya iya lebih di rumah. Persiapan sebelum. Gini. Batu ini fungsinya adalah meluruskan sudut asah. Jadi yang tadinya konveks supaya full flat atau flat ya. Jadi pakai batu asahan. Jadi sudut asahnya dirapihin lagi pakai ini. Nah, kalau di lapangan kita nggak perlu pakai batu ini karena kan sudah rapi kan sudut asahnya. Tinggal soal terjadi misalnya chipping atau melewat dikit gitu ya. Tadi nih, ini kan sebenarnya ketika dia kena tulang, sebenarnya dia terjadi melewat dikit ujungnya ini. Melewat dikit. Tapi dalam bentuk mikroskopis kecil banget. Kita nggak kelihatan. Pakai mata nggak kelihatan. Sulit. Teman dites kayak tadi diketat. Iya, tapi sebenarnya kalau matanya masih awas mah nggak kotok ayam bisa. Bisa. Kalau misalnya Kelihatan. jadi kalau di terawang di cahaya nih kalau siang, dia putih. Itu artinya dia begini matanya. Geleng aja begitu ya. Iya, dia putih kelihatannya. Nah, kalau kayak gitu kita ambil sharpening. Sharpeningnya ya saran saya yang regular cut ya, karena dia regular cut itu dia tidak terlalu kasar banget, tidak terlalu halus banget. Dulu ini bahasa baru lagi. Regular cut berarti selain ini apa lagi? Jadi sharpening ini punya macam-macam grade-nya. Ada yang coarse, ada yang medium, ada yang fine juga, sama kayak batu asah. Ada yang fine berarti Halus banget. halus. Ada reguler. Ada reguler kasar, sedang lah ya, sedang. medium ya. Ada yang coarse kasar banget. Kasar. Jadi kita pakai yang cukup Fungsinya yang beda-beda tuh, Bang. iya, nanti biar ini Cang Aris yang dia Cara- pakarnya. sedikit tentang tadi itu. Soalnya Ah, ini belum selesai nih. Belum selesai nih, Oke, belum selesai. Ini kita mau bongan ya, bongan. ini lagi nungguin, kok ini kan tumpul nih. Ya. Jadi ini lagi pada nungguin gimana nih lanjutinnya? Lah iya emang kasih kan. Lanjut. Ya, jadi kita lanjut nih ya. Ya teman-teman nih, lihatin caranya. Caranya ada dua cara ya. Ada yang style American style, ada yang Australian style. Nah, kita banyak lah ya stylenya ya. Iya. Jadi ada yang modelnya ke dalam seperti ini. Ya. Ingat ya, ini jangan di sini karena ini kalau ke sini ntar pisaunya Kena ke arah tangan, perut. ada. Iya, jadi ke depan, Oke. Kang Denis. Ini pisaunya dipegangnya seperti ini, teman-teman. Yang ini untuk pressing, yang ini untuk holder. Ya, jadi untuk Kelihatan ya. kelihatan ya ini untuk holdernya menjaga nih stoppernya, yang ini untuk pressingnya. Jadi ini dia tidak oyak-oyakan, nggak goyang. Ya, Ya. kita taruh di sini di ujung yang pasti ya. Pangkal pisau di ujung sharpening. Lalu saya ngikutin nih. Boleh. Ada di belakang satu lagi. Oke. Satu lagi nih, boleh diambil nih. Biar Biar bisa praktek juga, langsung. iya. Wah iya, teman-teman yang mau ikutan ambil sharpeningnya, caranya kita praktek. Ya, udah. Bagaimana? Coba tangan Ini ada tangan kirinya seperti ini megangnya. Kang Denis. Emang. Ya, boleh. Ya, kita coba ya, taruh di sini. Ya, digesek. Ya, geseknya yang ideal geseknya memang pakai ankle tangan ya. Jadi dia muter seperti ini dia. Yes. bukan badan-badan kita bergerak. Iya, jadi dia nggak perlu geser ke sini tangannya ke jauh-jauh. Jadi dia memang muternya setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Muter setengah lingkaran. Oh. Ya, seperti ini. Jadi pakai ankle tangan. Ankle tangannya yang bergerak. Ya, bisa juga saya tuh. Iya, coba gimana? Nah, Gitu. nah Bisa juga. kalau ini bagian sisi satunya, nah bagian satunya lagi berarti ke sebelahnya sini. Nah, Iya ya, kalau sebelah doang ntar. iya jadi single bevel nanti. Gesek. Jadi geseknya bolak-balik. Satu, dua, tiga. Bisa juga Nah, satu, Bang. Kang Denis, Oke. itu teknik ke dalam. Dan ini ke dalam. Ada lagi? juga yang teknik keluar. Oke. Teknik keluar ininya stabil, taruh misalkan di sini, Gini. biar dia nggak goyang-goyang, Oke. taruh di sini ya.
tangannya di sini. Ini juga sama. Ini press nih, hold. Oke. Ya, caranya itu pangkalnya jadi sama-sama pangkal. Maka Pangkal pisau sama pangkal honing juga. honing di sini. Mhm. Ya, kemiringannya tentu kemiringan asah dong. Jangan sampai diri gini, ntar mah Berarti tumpul. kemiringannya sama dengan sudut asah. Sudut asah, misalkan 15 derajat berarti kita menghoningnya juga atau menggesek. Berarti yang kenanya matanya dia berarti. Yes, ya. bukan badannya. Oke, Kalau oke. sampai baret-baret berarti salah. Berarti salah. Ya. Sudutnya salah ya. Ya, kita coba ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, gesek keluar. Ya, Bisa juga saya tuh. iya, sekarang ke dalam. Oh, ke dalam. Iya, gantian keluar. Iya, pelan-pelan. Bisa juga, Mas. Pelan-pelan juga bisa, pelan-pelan. Jadi teman-teman nggak usah keburu-buru, pelan-pelan. Iya, ntar Ya. kan mau nyambeli lagi di tempat yang satunya lagi. Iya. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita coba di Keras. kertas. Nggak perlu lama, kawan-kawan. Kalau sharpeningnya bagus, nggak perlu lama. Saya tajam nih punya saya nih. Ya, kita cobain ya. Cobain. Cobain. Nih, kawan-kawan bisa lihat. Tuh. Dia balik lagi, Coba punya teman-teman. saya, Bang Kepi. Tuh. Hah? Coba. Boleh. Nih. Plastik. Tuh. Nah, Kang Denis juga boleh. Pisaunya coba. Tadi kan itu kan pisaunya kurang tajam tuh, emang pisau dapur. Oke, coba. Coba. Pisau dapur diasah. Boleh saya Boleh. tes. Oh. Saya berhasil. Jadi kalau kita caranya benar, Caranya tekniknya benar, benar, hasilnya juga Nah, bagus. Emang ada cara yang salah. Kalau caranya salah, jadi pudul begitu. Waduh. Jadi tumpul. Oh, Masya Allah. Berarti memang alatnya benar. Ya, caranya benar. Oke, berikutnya Bang Aris. Ya. Tadi saya yang apa tadi coarse, medium, sama fine. Oke. Ya, Apa artinya itu maksudnya? artinya kan itu tingkat kekasaran dari alat bantu untuk asah ini. Gitu sebenarnya. Sebenarnya balik lagi sih sebenarnya kalau untuk pisau sembelih lebih baik untuk menjaga ketajaman pakai dari medium ke fine. Kenapa? Medium Karena itu berarti pertengahan. Iya, pertengahan. Karena Dari iya. kasar, halus, dia Ya, ya, pertengahan. sedang Oke. sama fine itu yang paling bagus. Fine Kenapa? itu yang Karena bagus. memang mata bilah sembelih itu memang sudah didesain tadi mikro ya, gitu. Atau enggak dia flat gitu di desainnya itu. Tapi kalau untuk pisau yang dipakai untuk skinning, Segini. ya untuk skinning, untuk boning itu yang bagus sebenarnya memakai yang paling kasar. Kenapa? Oh, Karena oke. dibutuhkan untuk menciptakan menjaga giginya tetap terjaga sebenarnya. Tutinya tadi. Ya, tutinya tadi tetap terjaga. Kenapa? Karena ketika dipakai dengan yang kasar, ketajamannya pun akan beda dengan yang halus. Jadi dia tidak halus matanya. Oh iya, kalau kita mendaging kan kadang-kadang suka meletot atau diginiin, berarti Ya. butuh tuti tadi. Ya. butuh tuti. Ketika menguliti, ketika menurunkan daging itu butuh itu. Jadi kalau untuk make untuk pisau sembelih ya dari medium ke fine. Halus, oke, ke Tapi fine, kalau untuk oke. pakai untuk yang menguliti atau pakai untuk slicing daging, untuk boning nurunin daging, ya pakainya lebih baik pakai yang coarse. Kenapa? Oh, Karena tadi supaya pisaunya juga tetap giginya. Iya, kadang-kadang sih dia meleset itu pas skinner itu pada robek jadi Iya. kalau ketajaman. Oke, baik Bang JP, Bang Aris, terima kasih nih atas ilmunya nih yang saya saya perhatiin dari tadi itu daging semua nih ya, ternyata banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin orang-orang tidak terpikirkan ya harus begini, harus begitu ya. Tadi honing juga mungkin orang yang banyak yang belum bisa gitu ya. Jadi memang luar biasa pembahasan kita hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi Amin. masyarakat juga masyarakat umum ataupun para jagal gitu ya. Walaupun kadang-kadang jagal yang lama juga mungkin bisa jadi ada yang belum paham apa yang benarnya itu seperti apa gitu ya. Nah, baik Bang, mengakhiri podcast kita kali ini, Bang JP mungkin ada closing statement lah Bang, simpulan sedikit. Silakan Bang JP. Amin itu Bang Aris. Silakan Bang JP. Ya. Kita diajarkan untuk memperhatikan bukan hanya hasil tapi proses. Ya, persiapan proses adalah hal yang penting dalam suatu keberhasilan. Ya, karena itu adalah bagian dari ikhtiar. Oh, Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar kita untuk mencapai hasil yang terbaik, belajar. Karena kita belajar adalah tuntunan bagi setiap muslim.
Waris, enggak? Ya. Makasih Bang Cip. Kalau dari saya lebih pada ketika kita melakukan persiapan proses sembelihan, ternyata yang disiapkan bukan cuma diri kita, tapi adalah alat-alat kita juga dan tim kita juga. Artinya makin banyak pengetahuan kita tentang bagaimana menyiapkan alat yang baik, bagaimana merawat alat yang baik, itu juga jadi salah satu titik atau tolak ukur terjaganya ritme ataupun safety dari kegiatan sembelihan halal, meskipun hanya 1 tahun sekali. Namun jika kita bisa mempersiapkan semuanya optimal, maka kita berharap semuanya aman, semuanya nyaman, efektif, dan efisien. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Bang, sekali lagi Bang JP, Bang Aris. Insya Allah pasti ilmu ini bermanfaat bagi Amin. kita semua, dan jangan lupa selalu pantengi podcast kita Obras, obrolan seputar sembelih. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.